Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana didampingi oleh sahabat ana, Dr. Irsyad Hasan, sama namanya, ana Syafiq Riza Hasan, beliau Dr. Irsyad Hasan, beliau adalah salah satu lulusan Madinah dari Qismul Hadith, dan beliau salah satu dosen di STD Imam Syafi'i. Dan ana Syafiq Riza Hasan insyaallah alhamdulillah bisa datang kembali ke Abu Darda, karena ana lama nggak diundang sama Abu Darda ini. Berapa tahun ana nggak diundang sama Abu Darda ini. Ingin banget kita ngisi ke sini, cuma jalannya masih tertutup. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah bukakan jalan, ana bisa berjumpa dengan antum. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita hendak berbincang tentang orang tua dan anak. Kita melihat sebuah fenomena yang menyedihkan, melihat generasi yang tidak lagi seperti generasi sebelumnya, melihat orang tua yang juga mulai tidak peduli dengan anak-anak. Maka sepertinya kita perlu mengembalikan semua ke relnya. Salah satu cara adalah dengan kajian ilmiah di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Orang tua memiliki tugas yang besar. Kita tahu semua adalah anak. Sekarang yang hadir di tempat ini, ada yang bukan anak di sini, angkat tangan, anak kasih hadiah. Nah, ada yang bukan anak-anak. Nggak ada kan? Kita semua anak ya. Tapi ada sebagian yang bukan orang tua. Ada. Bukan anak muda, memang nggak punya anak dia. Ada yang sampai mati Allah tidak kasih anak, sehingga dia tidak pernah menjadi orang tua. Tapi kalau anak, semua adalah anak. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas orang tua terbesar itu bukan hanya memikirkan sandang, pangan, dan papan anak. Sebagian orang tua berpikir mendidik anaknya agar menjadi orang pintar. Anak pernah berjumpa dengan satu preman. Dia itu raja sabung ayam se-Asia Tenggara. Tapi dia sudah tobat. Anak ketemu dia di Madura. Dia menyampaikan, Ustadz, mohon maaf Ustadz, kita ini kadangkala karena salah didik orang tua kita. Anak ngomong, kenapa bang? Karena dari dulu orang tua kita mendidik kita agar jadi orang pinter, supaya bisa cari pekerjaan dan dapat uang yang banyak, supaya sukses. Bas, kata dia. Sehingga kita dibesarkan untuk mengumpulkan materi. Tidak sedikit anak-anak yang kuliah sekarang tujuannya apa? Pekerjaan. Supaya dia bisa bekerja, dia bisa mendapatkan uang, dan mungkin dia bisa menyenangkan hati orang tuanya dengan materi. Padahal kita tahu dunia ini hanya sementara. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita hanya untuk satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuannya. Dan kita semua akan melewati neraka tanpa terkecuali.
Maka kenapa Allah menyuruh kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Dan kenapa tatkala kita berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kenapa harus ditutup dengan waqina adzabannar? Apa nggak cukup kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Udah selesai. Enggak. Allah sebutkan doa orang-orang yang beriman itu ditutup dengan waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Karena ada orang yang masuk surga tapi dia berhenti dahulu di dalam neraka. Karena boleh jadi peribadatan dia kepada Allah kurang sempurna. Boleh jadi ada banyak perintah-perintah ilahi yang dia abaikan. Ada banyak larangan-larangan Allah yang dia langgar. Maka tatkala berbicara menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, apa kata para ulama? Allimuhum wa addibuhum. Allimuhum. Ajari mereka. Addibuhum, didik mereka. Ahibati billah, terkadang masalahnya bermula dari orang tua yang salah memilih pasangan hidup. Karena memang sejak awal dia menikah hanya untuk mencari dunia. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Siapa yang mau menyebutkan? Udah nikah antum? Iya, sebutkan. Karena cantik. Karena hartanya. Karena nasabnya. Karena agamanya. Antum nikah karena yang mana? Karena yang mana? 4-4-nya. Karena apa? Yang terakhir, Masya Allah, kita kasih hadiah Ustaz ya. Kumpulan doa, Masya Allah, kasihkan ke beliau. Naam jamaah, ketika seorang memang memilih agamanya, insya Allah selamat hidup. Dia akan punya anak-anak yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Beruntunglah engkau mendapatkan orang yang agamanya baik. Selesai sudah. Seorang wanita juga tatkala menikah, kebanyakan mereka menikahi laki-laki karena apa? Nah, ana mau tanya sama bapak-bapak di sini, di sebelah sini. Udah berapa tahun nikah, Bang? 25 tahun. Masya Allah. Kenapa istri antum milih antum? Karena apa? Karena jodoh. Ya kan ada kriterianya. Karena fulus mungkin, karena tampan. Karena apa? Waktu itu ya, waktu itu. Kita bicara waktu 25 tahun yang lalu. Karena apa kira-kira? Karena apa? Oh, karena terkenal. Oh, Masya Allah, rebutannya Masya Allah, kita kasih hadiah yang lebih besar. Masya Allah, berikan kepada beliau. Barakallahu fikum. Dan memilih laki-laki itu kata Nabi SAW yang punya 2 kriteria. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Jamaah afan ya, kursi ana ini naik turun masalahnya. Katanya mau diganti kursi ana, mana? Kayaknya ini kursi cadangan jemaah. Ya, tapi kita harus sabar. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha dengan agama dan akhlak. Kalau bicara agama ini tentang hablum minallah. Tentang bagaimana tauhid dia.
tentang bagaimana akidah dia, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Dan ini bisa ditanyakan kepada ya imam masjid. Tanya sama Ustadz Murtada, Ustadz kenal sama fulan? Tanya. Oh kenal. Dari mana kenalnya Ustadz? Ada apa di sini? Iya sering kelihatan dia imam di belakang. Imamul masbuqin. Antum lihat. Ada yang suka masbuk jemaah. Ini kita lihat dari sisi agamanya. Oh dia suka telat dalam urusan agamanya. Kalau urusan akhlak kita perlu tahu. Karena terus terang nasihat ana buat emak-emak ini, salah pilih suami itu fatal. Kalau salah pilih mobil, itu insya Allah bisa tukar tambah. Tapi kalau salah pilih suami, di mana yang terima tukar tambah? Antum datang ke orang tuanya, Pak kayaknya nggak cocok ini Pak, kata dia. Ada yang lain, anaknya bapak yang lain. Gak bisa jamaah. Makanya harus hati-hati. Dibutuhkan musyawarah, dibutuhkan istikharah. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita pada malam ini, ana akan membahas berkaitan dengan peran orang tua dalam mendidik anaknya. Dan insya Allah Dr. Irsyad akan membahas tentang bagaimana anak menyikapi orang tuanya. Ada seorang anak yang sudah berumur 45 tahun. Punya ibu umur 70 tahun. Dia seorang yang berilmu coba. Dia berkata kepada anak, ternyata benar Ustaz. Apa yang benar ngomong? Satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Dia merasakan. Kalau bicara peran ayah, maka ayah adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin, kepala rumah tangga. Sekarang di dunia sejak tahun 1968 Mei 68 itu ada revolusi di Perancis. Revolusi mahasiswa. Di balik mereka adalah gerakan feminisme. Yang awalnya mereka menuntut hak-hak para wanita dan hak pekerja dan hak yang lainnya. Terakhir yang mereka tuntut persamaan laki-laki dengan wanita. Nggak ada lagi pemimpin di rumah tangga. Mereka menginginkan kedudukannya sama, nggak sama. Secara akal sehat nggak sama, secara fitrah tidak sama, secara kejiwaan tidak sama, secara fisik tidak sama. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Nggak sama gitu loh. Laki-laki sama wanita itu nggak sama. Tapi mereka berusaha untuk menyamakan hal itu. Dan gerakan itu masuk ke Indonesia. Dan ini menjadi salah satu faktor kenapa banyak anak-anak yang terlantar secara pendidikan. Mungkin secara materi nggak terlantar, bapak ibunya kerja dua-duanya. Anak-anaknya makmur secara materi. Tapi apakah anak-anak mendapatkan haknya sebagai anak? Kadang-kala enggak. Kadang-kala seorang bapak mengatakan kepada istrinya, sayang, aku kepingin punya anak lagi. Apa kata istrinya? Aduh bang, capek. Tuh ngurus anak 3 udah capek. Sulit sekarang. Bapak-bapak merasakan enggak kalau mau nambah anak? Ada kesulitan? Enggak lah, anak saya Pekanbaru belum terpapar ya, seperti itu. Oke, Anda mau kasih hadiah buat yang anaknya 17. Nah, 16, 15, 14 dari satu ibu ya. Dari satu ibu, Anda nggak mau bicara yang banyak-banyak tuh. 14 satu ibu.
13 satu ibu, 12, 11, 10. Mana jemaah? Masya Allah, alhamdulillah. Kirimkan hadiahnya ke belakang. Alhamdulillah. Masya Allah, masih ada ternyata di Pekanbaru yang anaknya 10 jemaah. Ya, biasanya orang kuno yang anaknya banyak itu. Betul. Kenapa? Karena paparan gerakan feminisme ini yang nanti akan melahirkan pembatasan kelahiran. Karena para wanita merasa, kok enak kaum laki-laki, kita disuruh lahir terus, engkau nggak merasakan capek, aku merasakan lelahnya. Ini termasuk paparan dari revolusi yang terjadi di 68 itu. Mereka menuntut persamaan hak. Ya nggak bisa. Masa suami mau nikah, mau apa, mau lahiran jemaah, mau gantian, nggak mungkin. Pernah melihat bapak-bapak jadi guru TK? Kira-kira kalau bapak-bapak jadi guru PAUD jemaah ya, itu anak-anak pulang udah berantakan semuanya. Karena nggak mampu. Yang mampu mendidik anak-anak siapa? Anak ketemu dengan orang dulu. Anak tanya sama dia, anak dengar berita bahwa dia satu saudara 25. Anak tanya, enggak Ustaz, abah ana Ustaz. Abah ana satu saudara 25 dari satu ibu dan tidak punya pembantu Ustaz. Bayangin. Kok bisa seperti itu? Bapaknya jadi pemimpin. Sebagian kita itu separuh laki-laki. Kelaki-lakiannya separuh saja. Atau sepertiga, ada yang seperempat. Syarat menjadi pemimpin itu jamaah, ya laki-laki yang pertama. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan mempekerjakan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka punya kewajiban memberikan nafkah. Maka di sini tugas seorang ayah memberikan nafkah kepada emaknya, anak-anaknya, kepada istri dia, memberikan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau sang bapak ini menjadi contoh memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, insya Allah anak-anaknya mudah dididik. Maka berikan nafkah kepada anak-anaknya yang halal. Kemudian kewajiban orang tua menanamkan nilai kepemimpinan kepada anak-anak, khususnya bapak ini. Nilai-nilai keberanian. Ajak anaknya untuk berjumpa dengan orang. Dulu, orang dulu itu kalau ada tamu, anaknya dipanggil. Anak masih ingat sama abah anak, hafizahullah ya. Ketika ada tamu datang, ada Syafiq, dipanggil gitu. Salaman, ini sahibnya abah, namanya Fulan, ini Fulan. Kita boleh duduk di sana. Sekarang boleh anak-anak duduk sama orang tuanya. Masuk dalam. Suruh masuk dalam. Emaknya juga seperti itu. Ketika anaknya ikut nimbrung, sama emaknya dikasih HP. Sana. Nih handphone. Suruh main HP. Ya, ada kesalahan pendidikan dari orang tua. Dan ingat, bapak-bapak harus jadi teladan buat anak. Makanya kenapa sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki di mana? Di rumahnya. Hafalkan hadis ini. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana?
Di rumahnya. Anak ulangi lagi. Sebaik-baiknya sholat orang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Baru di masjid. Karena boleh jadi istri kita nggak sholat selama 7 hari. Boleh jadi istri kita 40 hari nggak sholat. Kalau sang bapak ini sholatnya cuma sholat wajib saja di masjid, dia rajin ke masjid, nggak pernah sholat sunnah, kapan anak-anaknya akan melihat bapaknya sholat? Nggak akan pernah. Emaknya juga nggak sholat. Akhirnya dia tumbuh besar merasa, oh memang nggak ada sholat di rumahku. Maka tolong jadilah contoh yang baik buat anak-anaknya. Adapun peran ibu nggak sama dengan peran bapak. Ibu itu Allah perintahkan tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Para wanita itu fitrahnya di rumah. Tapi sejak Mei 68 itu, bagaimana mereka menuntut agar wanita tidak lagi dibelenggu dengan nilai-nilai agama. Berikan kepada mereka kebebasan. Loh, sejak kapan wanita diperbudak? Wanita dijaga, dihormati, dimuliakan. Yang cari duit siapa? Loh, suaminya lah. Engkau menghamili anaknya orang. Dia melahirkan anakmu. Kemudian dia masih harus kerja cari duit. Apakah ada kezaliman yang lebih dari kezaliman suami memerintahkan istrinya bekerja dalam kondisi dia hamil anaknya, melahirkan anaknya, menyusui anaknya? Kalau bicara boleh, boleh. Apabila pekerjaannya tidak melanggar syariat Allah dan tidak menelantarkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu. Maka ibu adalah pendidik utama di rumah. Sebelum anak itu sekolah, siapa yang mendidik itu anak? Emaknya. Siapa yang ngajari anak itu ngomong? Emaknya. Siapa yang ngajari anak itu baca la ilaha illallah? Emaknya. Oh, bapak ustadz. Ada yang menyampaikan bahwa negeri kita ini ada fenomena namanya apa? Fatherless, fatherless. Peran bapak, hilangnya peran ayah. Ketahuilah, sejak dulu bapak itu jarang di rumah. Sejak zaman para sahabat Nabi, mereka berangkat perang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Tapi nih bapak nggak salah pilih emak. Tapi kalau sang ayah salah pilih ibu, maka sang ibu akan menanamkan di diri anaknya, tuh bapakmu nggak peduli sama engkau. Tuh bapakmu telat. Tuh bapakmu sekarang kerjanya ya serabutan. Banyak hal-hal yang ditanamkan oleh istri yang menyebabkan anak tidak menghargai bapak. Jadi kalau bicara bapak itu jarang di rumah, sejak dulu zaman. Tapi yang bermasalah bapak di rumah tapi nggak ada. Gimana? Anaknya ditanya, nak bapak mana? Wallahu a'lam kata dia. Itu yang di pojok, nggak tahu siapa di pojok itu. Dari tadi pegang handphone itu kata dia. Maka ada bapak-bapak yang disebut al-hadir al-ghaib. Jadi ada status bapak ini al-hadir al-ghaib. Jadi anaknya bingung kalau tanya, bapak ada? Ada apa enggak bapak ya? Ada tamu gitu ya. Wallahu a'lam. Dia daripada salah ngomong. Itu yang terjadi. Ini yang bermasalah ketika ayah ada di rumah tapi tidak menjalankan tugas. Peran ibu membentuk karakter sejak dini di diri anaknya. Menanamkan nilai kasih sayang,
kelembutan, kesabaran, dan pembiasaan ibadah juga dari ibunya. Ibu ini harus menghormati suaminya. Kalau sang ibu ini melayani suaminya dengan baik, maka akan muncul anak-anak yang menghormati orang tuanya. Akan muncul generasi nanti yang tatkala menjadi istri, dia akan memuliakan suaminya. Tatkala menjadi suami, dia akan sayang sama istrinya. Jamaah, Indonesia sedang krisis perceraian. Dari 1,5 juta pernikahan tahun lalu, hampir 500.000 yang cerai. Kalau 500.000 itu punya anak satu, antum bisa bayangin, ada 500.000 anak yang broken home. Yang kalau perceraiannya baik-baik insya Allah masih aman, tapi banyak perceraian yang tidak baik-baik yang menyebabkan putusnya silaturahim. Yang kadangkala setelah bercerai sang ibu merantau, sang bapak pergi kemana, sang anak ikut sama neneknya, nggak jelas kehidupan mereka. Maka tolong tadi para ibu untuk menanamkan kasih sayang kepada anaknya, menciptakan suasana rumah yang tenang. Jadi bagaimana suaminya itu kalau masuk rumah mendapatkan yang namanya sakinah. Sebelum sakinah buat anak-anaknya. Tidak sedikit bapak-bapak itu yang malas pulang. Karena kalau sampai rumah diinterogasi sama istrinya. Dari mana bang? Dari kerja. Kok telat? Iya. Bawa apa? Allahu Akbar jemaah. Ngobrol sama siapa tadi? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan suami malas pulang. Anak ketemu salah satu orang kaya aja. Dia adiknya orang terkaya di Indonesia nomor sekian. Sang suami mengadu, sang istri yang mengadu. Akhirnya anak ngomong, udah kita ketemu. Anak ngomong, bang, istri abang ini ngomong abang jarang pulang malam atau telat pulangnya. Oh, siap Ustaz. Anak akan kasih penjelasan kata dia. Terus terang Ustaz, anak pulang nunggu anak-anak tidur Ustaz. Anak ingin menyelamatkan anak-anak anak dari keributan orang tuanya. Setiap anak datang mesti istri anak ribut Ustaz. Anak yang seharusnya mendapatkan ketenangan ini dan itu, nggak dapat Ustaz. Anak tanya sama istrinya, bener. Loh iya Ustaz, dia telat pulangnya. Dan betul. Sang istri tatkala tidak menciptakan ketenangan di rumahnya, maka sang suami akan lebih sering di luar rumah. Maka ibu-ibu ini harus berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan di rumahnya. Kalaupun dia mengatakan, Ustaz, suami anak nggak baik Ustaz. Insya Allah dengan engkau terus berbuat baik kepada dia, dia berubah menjadi baik. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana menghadapi orang jahat. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Kata Allah Azza wa Jalla, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini karena manusia secara fitrahnya itu baik. Manusia jadi buruk karena diganggu sama syaitan. Dia yang menggoda ya. Ya memang dia ada hawa nafsu. Tapi dengan cara kita berbuat baik kepada dia, lama-kelamaan dia jadi nggak enak. Dan boleh jadi permusuhan yang terjadi itu berubah jadi persahabatan yang hangat. Tapi itu berat. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru.
Orang-orang sabar aja yang bisa mengamalkan hal itu. Maka tadi buat ibu-ibu, ciptakan suasana yang menyenangkan. Ketika suami datang ke rumah, suruh anak-anak menyambut bapaknya. Nak, bapakmu datang, nak. Yang satu bawa air, yang satu bawa apa. Ajarin tuh anak menghargai orang tua. Kemudian sang ibu mungkin bertanya kepada suaminya, mau yang panas apa yang dingin, bang? Allahu Akbar. Kayaknya ada, kita tanya ya. Ada nggak yang kalau antum pulang ditanyain, bang, mau yang panas, yang dingin, yang anget? Siapa? Masya Allah. Kasih kepada beliau hadiah. Ada lagi di sini? Masya Allah. Oh, banyak ternyata jamaah. Oke, kita kasih belakang sana. Nah, ini lagi belakang situ. Tapi yang lainnya anak doakan mudah-mudahan istri antum sampai mati kayak gitu. Berapa lama menikah antum? 15 tahun. Selalu ditanya mau yang panas atau yang dingin. Allahu Akbar. Dapat di mana antum? Ada lagi banyak insya Allah, bang. Tapi tadi ketika sang ibu seperti itu, dia akan menciptakan suasana tempat pendidikan di rumah yang menyenangkan. Baik, kita dengarkan adzan dulu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, jemaah rahimakumullah. Insyaallah kita semua sudah tahu apa yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana tata cara, metode mengajarkan kepada anak apa yang hendak kita ajarkan. Contoh, tadi kita sampaikan, berikan teladan yang baik. Kenapa tadi dan sampaikan usahakan kita sholat sunnah di rumah. Ana wallah jamaah, hati ana tersentuh sekali. Pernah pada suatu malam, ana itu sholat witir. Supaya antum tahu bagaimana pengaruh contoh kepada anak-anak. Ana lagi sholat witir, tahu-tahu anak-anak yang kelas 1 SD perempuan, dia ke kamar mandi. Dari kamarnya ke kamar mandi yang ada di kamar kita. Dia ke kamar mandi, dia sempat berhenti sebelum masuk kamar mandi. Dia ngelihat bapaknya. Terus dia masuk kamar mandi. Lalu dia ke kamarnya lagi. Selang berapa menit, dia ke kamar mandi lagi. Ana nggak tahu dia sedang ngapain. Setelah ana sholat, ana lihat ternyata dia sholat. Dia ambil wudhu. Kemudian dia sholat, itu jam 2 malam. Karena anak-anak itu belajar dari melihat lebih daripada belajar dari mendengar. Jangan dikasih nasihat terus, kasih nasihat terus. Kasih contoh anak-anak itu. Kasih contoh antum pegang HP yang dilihat itu yang bermanfaat. Sehingga anak itu tahu yang ditonton bapaknya apa sih. Kalau bapaknya sedang duduk di pojok itu ngapain bapaknya? Apa yang harus antum rahasiakan dari anak-anak antum? Kalau itu kebaikan. Ketika seorang ayah pegang buku di rumah, anak-anak akan cari buku. Dan antum praktekkan itu. Maka usahakan di rumah itu ada waktu baca buku. Bapaknya, ibunya, anaknya mau tidak mau dia akan cari buku untuk membaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik para sahabatnya dengan sholat di mimbar. Praktek sholat. Ketika haji, kenapa beliau naik onta padahal lebih utama jalan kaki dalam perjalanan itu? Di antara hikmahnya agar para sahabat melihat bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua, perlu ada komunikasi dengan anak-anak kita. Anak-anak itu dapat informasi bukan hanya dari kita sekarang. Kalau dulu mereka gelas kosong. Bismillah. Dulu mereka gelas kosong. Kita yang menuangkan air. Sekarang ada banyak yang ngisi gelas anak kita. Dan itu tantangan kita. Dia nonton sesuatu bersama kawannya. Mungkin antum nggak kasih HP sama dia. Tapi tetangganya pegang HP. Yang menyebabkan kita akhirnya harus duduk berdialog sama anak kita. Kenapa kok nggak boleh ayah? Kenapa kok tetangga boleh?
Kenapa dia boleh? Pokoknya anaknya bapak tidak boleh. Nggak bisa. Perlu dialog. Ingat juga di antara pendidikan kita harus mendidik anak kita secara total. Di antaranya pendidikan jasmani. Perlu dididik anak kita jasmani. Sebagian orang tua dengan mudah membelikan motor listrik buat anaknya. Memberikan sepeda listrik. Oh, sekarang anak SD umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah bisa naik motor listrik kemana-mana. Orang tua sedang mempersiapkan anaknya untuk sakit tatkala umur 20-25 tahun nanti. Enggak, kesian anak-anak kita cuma. Tadi perlu ngobrol sama anak kita. Kenapa, Nak? Dan kita perlu memberikan contoh kepada mereka. Kalau orang tua ngomong sama anak, engkau sekolah naik sepeda. Loh, kawan-kawan naik motor ayah. Loh, bapak naik sepeda. Oh iya. Ada contoh, kemudian ada dialog. Kenapa, Nak? Bapak sayang sama engkau. Bapak bisa membelikan engkau HP 20. Bapak bisa membelikan engkau motor listrik ini berapapun yang engkau mau. Tapi bapak sayang dengan tubuhmu. Ketika saatnya dia tumbuh berkembang, dia harus berhenti berkembang. Dialog, ngobrol sama anaknya. Anak-anaknya tambah besar dan Nabi SAW bagaimana ngobrol dengan Ibnu Abbas ya. Mengajarin dia, ngobrol sama Mu'ad bin Jabal ya. Kemudian ingat kasih sayang berikan kepada anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Mencium anaknya yang udah dewasa. Mencium Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi melakukan itu untuk memberikan kasih sayang. Kalau sekarang orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya yang putri-putri, ada banyak yang akan mengisi kasih sayang itu. Maka biasakan kalau mau tidur mungkin dikunjungin anaknya, dikecup anaknya ya. Ketika mau berangkat sekolah atau gimana, carilah waktu-waktu anak itu tahu, bapakku ini sayang sama aku. Kemudian jamaah, ya kalau bicara pengaruh teknologi, mau tidak mau orang tua harus pinter juga. Dia tahu apa yang diketahui anaknya, jangan sampai orang tuanya gaptek. Lalu doa. Perbaiki hubunganmu sama Allah dan orang tua banyak berdoa memohon buat anaknya. Antum akan melihat perbedaan doa Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan setelah punya anak. Sebelum punya anak beliau doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketika punya anak doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak-anak keturunanku. Terus dalam doanya disisipkan anak-anak keturunannya. Maka antum ketika berdoa, sisipkan doa buat anak-anak. Karena yang bisa menjaga mereka adalah Allah Azza wa Jal. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan. Ana serahkan waktu kepada Dr. Irsyad Hasan hafizahullah ta'ala. Fadhal Ustadzana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masya Allah, kita tadi telah mendengar bersama dari guru kita semuanya, Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, terkait bagaimana kedua orang tua
ayah dan ibu mendidik anak-anaknya. Dan alangkah baiknya jikalau beliau meneruskan potongan kedua sebenarnya terkait bagaimana sikap anak ketika dia menerima didikan dan arahan orang tuanya. Insyaallah. Namun Itu kedzaliman itu, Ustaz. namun beliau sejak sebelum berangkat dari Jember, Ustaz ya, Nah, sudah bilang ke anak, Ustaz, kita harus bagi dua, Ustaz. Karena sebenarnya sudah bilang ke beliau, Ustaz, bas anak usawid doa, anak khatmid doa gitu. Anak bagian yang doa saja, Ustaz. Antum yang selesaikan materinya, anak yang terakhir sudah anak doa saja. Tapi beliau bersikeras, enggak, kita harus nataqasam, kata beliau, kita harus berbagi. Oke. Tadi sudah panjang lebar, beliau sudah menjelaskan bagi kita orang-orang tua, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, bagaimana mendidik dan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Poin yang kedua ini yaitu terkait sebaliknya, bagaimana sih sikap seorang anak. Dan tadi beliau sudah tanya kepada kita semuanya. Kita ini semuanya adalah anak. Tidak ada yang tidak disebut sebagai anak. Kita semuanya memiliki orang tua, memiliki ayah, memiliki ibu. Yang perlu kita fahami bersama, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu perlu membangun dan menjaga hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua. Kita sebagai anak perlu menjaga hubungan yang baik, yang harmonis dengan orang tua kita. Kalau kita saja pengen banget memiliki hubungan yang kuat, yang erat dengan teman-teman kita, menjaga banget hubungan diri kita dengan teman main kita, teman sekolah kita, teman kerja kita, teman di kantor, maka hubungan kita dengan orang tua itu tentunya lebih utama untuk dijaga. Untuk lebih dijaga. Mengapa? Karena orang tua itu orang yang paling dekat dengan kita. Bisa dibilang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita sebelum guru-guru kita. Karena dengan keduanya lah kita ini dengan izin Allah terwujud di muka bumi ini, dilahirkan. Bukan berhenti di situ saja, tidak. Namun keduanya membesarkan kita, susah payah membiayai kita, membiayai pendidikan. Kalau sakit, mereka juga susah payah, harus mencarikan obat, butuh dana untuk mengobatinya, membelikan pakaian. Sebagai ayah sudah berpikir keras bagaimana biar anaknya ini bisa makan besok, bisa tumbuh. Tidak berhenti di situ saja ternyata, bahkan juga memikirkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Syafiq Basalamah terkait pendidikan karakternya, bagaimana dia bisa tumbuh dengan sosok yang baik. Nah, ini semuanya jasa orang tua kita. Gak ada di antara kita jamaah sekalian orang yang akil, yang berakal, yang kemudian menutup mata, mengingkari jasa-jasa itu semuanya. Tidak ada. Kalau toh ada, itu berarti perlu dipertanyakan hatinya, perlu dipertanyakan akalnya. Apakah dia tidak bisa merasakan jasa tersebut?
sampai dia bisa tumbuh dewasa, bahkan bisa mendapatkan pekerjaan mungkin. Padahal itu semuanya tidak terlepas dari jerih payah orang tuanya. Jadi perlu dijaga hubungan antara diri kita sebagai anak terhadap hubungan kita terhadap orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang mengingatkan kita secara tidak langsung mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah wasiatkan, kami perintahkan manusia itu untuk apa? Al-ihsan. Berbuat baik kepada siapa? Walidayhi, ayah dan ibunya. Kalau kita saja suka berbuat baik kepada tetangga, kepada teman main kita, maka orang tua antum itu lebih berhak, lebih utama mereka mendapatkan ihsan, kebaikan, kebajikan dari antum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengapa harus ada ihsan dari pihak anak kepada orang tua. Di antaranya yang Allah sebutkan adalah hamalathu ummuhu kurha. Ibunya itu telah mengandung dia kurha, susah, payah. Coba antum tanya itu, ibu antum, tanya istri-istri antum, enak enggak sih hamil? Seringnya wanita kalau diminta suaminya, sayang, saya ingin punya anak lagi. Sama tadi seperti yang sudah disinggung oleh Ustadzuna Syafiq. Rata-rata istri itu ada sifat mungkin, waduh, keberatan untuk hamil lagi untuk kesekian kalinya. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, hamalathu ummuhu kurha. Seorang ibu itu ketika mengandung anaknya itu susah payah. Jangan dianggap enteng. Membawa berapa kilo itu janin beserta dengan cairan yang menyertainya, plasentanya, itu berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'athu kurha." Bukan cukup hamil saja. Enggak cukup mengandung begitu saja kemudian selesai, enggak. Apa yang dihadapi oleh seorang ibu? Melahirkan. Melahirkan susah payah juga. Bahkan teriak-teriak. Ada sebuah cerita, maaf Ustaz, ada cerita boleh Ustaz? Ahlan wa sahlan. Tafadhal Ustaz. Pengalaman pribadi ketika waktu di Saudi. Waktu istri ana waktunya melahirkan seorang anak di sebuah rumah sakit. Ya namanya wanita kesakitan. Terlebih itu anak pertama lagi Ustaz. Masya Allah. Sama dokternya Ustaz, dilarang teriak-teriak. Katanya kamu orang Indonesia gak usah teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu orang Saudi saja katanya. Kamu gak cocok orang Indonesia teriak-teriak. Nah ini adalah sebuah kenyataan bahwasanya wanita itu susah payah ngelahirin. Apalagi kalau berkali-kali hamil dia, kemudian melahirkan. Ini sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wada'athu kurha, seorang ibu itu ketika melahirkan kamu wahai anak itu kurha, susah payah. Bukan hal yang ringan. Bisa jadi bahkan nyawa taruhannya. Betapa banyak mungkin kita mendengar kabar, bahkan itu terjadi mungkin di sekitar kita.
seorang ibu meninggal ketika melahirkan karena pendarahan yang cukup banyak. Ternyata bukan berhenti di situ saja. Nggak cukup hamil saja, nggak cukup kemudian lahir begitu saja. Ini ibu terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu itu masa mengandung dan plus menyapihnya, menyusuinya sampai selesai itu 30 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cukup untuk hamil kemudian mengandung begitu saja, tapi dia punya peran berikutnya, yaitu menyusui. Antum yang sudah punya istri, tahulah bagaimana istri antum menyusui anak-anak antum. Kadang tengah malam pun nggak enak tidurnya, baik ketika dia mengandung, ketika dia menyusui. Nah, seorang ibu waktunya habis untuk mengurusi anaknya, capek dia. Seorang ibu itu capek. Nah, inilah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai anak. Itulah peran, termasuk salah satu peran orang tua, di antaranya peran ibu. Bagaimana menjaga dan membesarkan anaknya itu, sehingga dituntut dari seorang anak untuk memiliki ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya demi menjaga hubungan yang harmonis. Kemudian ketika kita tadi sudah sampaikan bahwasanya perlu menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua, terlebih ketika orang tua sudah berupaya untuk mendidik, dalam artian memberikan arahan mungkin. Nah, alangkah baiknya kamu begini dan begitu. Memberikan perintah atau larangan. Nah, jangan lakukan ini atau itu, tapi lakukanlah ini dan itu. Maka seorang anak perlu menyikapinya tentunya dengan baik. Karena konsekuensi dari yang namanya ihsan, konsekuensi dari yang namanya ihsan, perbuatan baik dari pihak anak kepada orang tua, adalah asalnya anak itu patuh. Konsekuensi seperti itu. Tapi tentunya ketika arahan tersebut atau perintah tersebut atau larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berihsan kepada orang tua, konsekuensinya ya kita patuh. Ketika orang tua kita memberikan suatu arahan dan itu arahan yang baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, agama kita. Dan justru kalau kita menentangnya, melawannya, bahkan dengan meninggikan suara misalnya, maka ini bisa masuk dalam kategori uququl walidain, durhaka dia kepada orang tuanya. Yang itu jelas semuanya, masing-masing dari diri kita tahu yang namanya durhaka kepada orang tua itu adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan itu adalah dosa besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku beritahu apa itu dosa-dosa besar? Di antara yang beliau sebutkan apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sehingga agar kita tidak durhaka, maka arahan-arahan yang itu memang baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka patut ia menjalaninya. Bahkan saking urgensinya
keridhaan orang tua. Dalam artian anak dianjurkan untuk menggapai ridha orang tua sebagaimana dia menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Rabb Allah Azza wa Jal itu terletak kepada ridhonya orang tua. Wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid, kata beliau. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb itu terletak pada kemurkaan orang tua. Maka ini hati-hati kita. Jangan sampai kita menjadikan kedua orang tua kita murka karena sikap kita, karena kelakuan kita, karena bisa jadi ucapan kita yang membuat keduanya murka, sedih, bahkan bisa menangis. Sakit hati mereka mendapati ucapan dan perlakuan yang tidak baik dari anaknya. Maka hati-hati jamaah, hati-hati. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah salah satu pintu surga yang tengah. Makanya bagi di antara kita yang masih memiliki ayah atau ibu atau keduanya yang masih hidup, janganlah disia-siakan pintu tersebut. Itulah yang diucapkan oleh Abu Darda ketika meriwayatkan hadis tadi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Beliau mengatakan, fangdur, atau beliau mengatakan, fa'adhi dzakal bab au istafid minhu, yang artinya kurang lebih, maka pilihan ada di tanganmu. Apakah pintu surga ini yang berharga ini kamu sia-siakan begitu saja, atau kamu memang mampu untuk memanfaatkannya, yang dengan bir kamu, kebaikan kamu dan ihsanmu, kamu menjadi ahli surga. Baik, kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara manusiawi, yang namanya orang tua itu ketika memberikan suatu arahan kepada orang tua, ini secara lumrahnya manusiawinya, tidaklah dia itu sebenarnya menginginkan dari anaknya kecuali apa? Kebaikan, agar anaknya lebih baik dari dirinya, agar anaknya tahu mana yang lebih baik bagi dirinya itu. Itu sejatinya yang ada pada hati nurani orang tua. Secara manusiawi seperti itu, lumrahnya seperti itu. Maka ketika kita mendengar sebuah arahan sebagai anak dari orang tua kita, maka kita perlu menyadari poin penting ini. Sejatinya orang tua ketika mengatakan A, B, C kepada kita, itu tidak lain, dia itu sebenarnya menginginkan kita kebaikan, agar kita menjadi lebih baik, agar kita melakukan sesuatu yang baik, agar kita menempuh jalan yang baik. Itu sebenarnya yang ada pada diri orang tua. Walaupun mungkin bisa jadi ada sebagian arahan yang mungkin belum tepat. Itu karena ya wajar, manusia bisa jadi salah ketika memberikan arahan. Namun perlu kita
Ingat bahwasanya ketika dia memberikan sebuah arahan, maka sejatinya yang ada pada dirinya, dia itu menginginkan yang baik itu seperti ini loh. Nah, berikutnya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tuanya. Dan juga ketika dia menyikapi tadi perintah larangan arahan orang tuanya dengan mematuhinya, maka perlu diiringi dengan komunikasi yang baik. Ini penting sekali. Komunikasi yang baik. Agar hubungan itu tetap erat dan harmonis. Ketika datang arahan, ketika datang perintah, misalnya, maka cara menjawabnya, cara menerimanya itu perlu komunikasi yang baik. Ada kalanya sebagian orang, iya, dia mematuhi, nuruti kemauan atau arahan orang tuanya misalnya, tapi sambil gerutu, diperdengarkan ke orang tuanya. Gak lihat jam ya, saya capek dari kantor disuruh ini dan itu. Iya, dia jalankan iya. Ibunya, dia datang dari tempat kerjanya, ibunya minta suruh belikan bakso misalnya. Turuti. Ini bukan hal yang maksiat, tidak. Dia sambil bawa motor tapi ngumpat misalnya. Nah, ini adalah sesuatu komunikasi yang tidak baik, yang tidak sehat. Harus dikomunikasikan dengan baik, berbicara dengan baik. Ketika menerima perintah, larangan, arahan dari orang tua, perlu jawaban baik. Toh kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin belum disepakati atau tidak sepakat, bisa dikomunikasikan dengan baik. Maaf Bu, ini sudah jam sekian, gimana kalau setelah saya mandi misalnya, karena saya baru pulang dari pekerjaan, gak enak, badan berkeringat. Perlu komunikasi yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan sekali-kali menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya ihsan adalah imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfidh lahumā janāhadz dhulli minar rahmah. Ini di antara gambaran ihsan apa yang dijelaskan oleh Allah. Ketika salah seorang dari orang tuamu atau keduanya misalnya sudah berumur banyak, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan hus kepada ayahnya, kepada ibunya. Ini dilarang, tidak boleh, nggak pantas semacam ini. Ini menandakan dia tidak sopan, nggak hormat kepada orang tuanya. Seakan-akan ngomong kepada anak jalanan coba. Wala tanharhuma, dan jangan menghardiknya, membentaknya, jangan. Wa qul lahumā qawlan karīma, justru kalian itu harus mengatakan apa? Qaulan karimah, perkataan yang baik. Kalau jawab yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Tampakkan rasa kasih sayang kepada orang tua, rendah diri. Nah, ini termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya. Kita perlu komunikasi yang baik. Perlu kita memilih kata-kata narasi yang baik kepada orang tua. Jawablah dengan jawaban yang baik.
Bahkan yang menekankan hal ini jamaah sekalian, kadang kita melihat orang tua kita itu sudah sepuh, sudah banyak sekali umurnya. Kalau berbicara mungkin sudah tidak jelas kalau berkata. Nah, ini perlu kesabaran dari kita ketika menjawab. Ngomong apa sih kok nggak jelas? Nggak perlu semacam itu. Dan juga sebaliknya, orang tua kita semakin tua, pendengaran juga semakin melemah, manusiawi. Maka ketika kita berbicara, jangan terus ngomong, kok nggak paham-paham dikasih bicaraan, kok nggak denger-denger dikasih jawaban. Tidak perlu semacam itu. Sadari hal itu, karena bisa jadi Anda ke depan seperti dia. Pendengaran mulai melemah, penglihatan mulai melemah, ngomong sudah tidak bisa keras, tidak bisa meninggikan suara. Nah, ini yang perlu kita sadari. Dan dalam sebuah hadis, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang itu berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Ketika beliau mendapati satu orang sedang duduk atau berbarengan dengan ayahnya, dan waktu itu Rasulullah SAW ingin bertanya atau belum tahu kalau itu adalah ayahnya. Makanya beliau mengatakan, "Ma makanuhu hadza minka?" Wahai fulan, ini siapa? Ini siapamu? Kata beliau, "Hadza abi." Ini adalah ayahku, kata orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, "La tusammihi bismih." Kamu kalau sedang manggil ayahmu, jangan panggil dengan apa? Namanya. Panggil dengan namanya aslinya. Jangan. Ini adalah bentuk bagaimana Rasul menggambarkan ini adalah sesuatu yang kurang etis, kurang sopan. Baik itu di luar rumah atau di dalam rumah, jangan memanggil orang tua kita itu dengan langsung namanya begitu saja. Nah, ini adalah tidak menempatkan orang tua di titik kehormatannya. Seakan-akan manggil itu sebagai teman saja. Nah, ini diarahkan oleh Rasulullah SAW. La tusammihi bismih. Jangan panggil ayahmu dengan namanya begitu langsung. Jangan. Dipanggil dengan panggilan yang itu penuh penghormatan. Wahai ayahku, abahku. Bahkan kalau sebagian ulama mengatakan, orang Arab mengatakan termasuk ta'zim adalah dipanggil dengan kunyahnya misalnya. Ini bagian dari ta'zim, penghormatan kepada orang yang lebih dihormati. Nah, poin berikutnya, jamaah sekalian, ketika tadi sudah kita katakan, bisa jadi kita mendapatkan arahan, perintah, larangan dari orang tua. Ada kalanya, ada momen-momen tertentu yang itu mungkin kita bisa jadi tidak sependapat. Ada kemungkinan nggak sependapat, iya. Terlebih kalau itu adalah hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat kita. Orang tua menganjurkan atau memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat misalnya, pelanggaran syariat. Arahan-arahan yang tidak baik misalnya. Maka di sini anak memiliki keluasan untuk tidak mematuhinya, bukan berarti karena durhaka, tidak, karena perintahnya tidak sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jadi kalau kedua orang tuamu itu menyuruhmu, wahai anak, untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas, ini tidak boleh, bertentangan dengan syariat. Fala tuti'huma, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan turuti.
Jangan taati perintah semacam ini. Namun jangan lupa, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Tetap. Walaupun kita misalnya berusaha untuk atau memberikan penjelasan kepada ayah kita atau ibu kita bahwasanya perintah ini tidak sesuai, bertentangan dengan koridor syariat, maka sampaikan dengan baik pula. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap perlakukan dengan baik. Tetap komunikasikan dengan baik. Duduk bersama, diajak ngobrol, diberikan penjelasan pelan-pelan bahwasanya arahannya itu sudah melenceng dari syariat. Karena sejatinya ketika ada suatu arahan, perintah atau larangan yang itu isinya maksiat, bertentangan dengan syariat Allah, tidak ada kewajiban untuk taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah. Ketika orang tua mengajak anaknya, memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, tidak ada ketaatan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf, yang baik. Selama arahan, perintah, larangan orang tua sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka kita lakukan, kita turuti. Namun ketika pada saatnya Anda berbeda pendapat dengan orang tua dalam hal ini karena memang jelas ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka tetap komunikasikan dengan baik. Komunikasikan dengan baik. Jangan mentang-mentang itu perintah memang iya salah, arahan yang salah, yang meleset, kemudian mentang-mentang kita lebih muda dan lebih berilmu mungkin daripada orang tua, kemudian kita semena-mena dengan orang tua kita, terhadap orang tua kita, mencelanya, mengangkat suara, mencelanya dengan bodoh dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ini justru anak semacam ini terjatuh kepada uquq, durhaka, kedurhakaan karena sikap dia yang tidak tepat. Ketika semacam itu, maka inilah yang mungkin poin berikutnya, terjadi konflik antara anak dengan orang tua. Ketika seorang tua memberikan arahan kepada anaknya dan anaknya berbeda pandangan terhadap arahan tersebut, maka rentan terjadi namanya konflik. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Konflik karena apa? Karena anak berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya orang tuanya. Maka tetap untuk mengurai konflik ini, anak harus sadar dia dalam posisi anak. Bukan berarti kemudian pendapat anak selalu salah, tidak. Tetapi tetap komunikasikan dengan baik, itu kuncinya. Makanya dalam sebuah kesempatan, kisah dahulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu dulu ibunya, umminya itu masih kafirah, masih musyrikah, belum masuk Islam. Dan Abu Hurairah sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah SAW, termasuk sahabat. Namun pada waktu itu ibunya yang masih hidup waktu itu belum memeluk Islam, belum memeluk Islam. Dan terus Abu Hurairah mendekati ibunya, berkomunikasi dengan ibunya dengan baik, memaparkan Islam pelan-pelan kepada ibunya, berharap ibunya apa? Tertarik untuk masuk Islam, beriman. Namun pada suatu hari ketika Abu Hurairah berbicara dengan ibunya,
Dan terjadi silang pendapat tentunya. Ini muslim dan ini non-muslim. Ibunya sempat mengatakan sesuatu yang itu tidak enak didengar. Bayangkan, tidak enak didengar. Dan ternyata apa yang diucapkan ibunya itu, kata Abu Hurairah, itu menyangkut sisi Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan, fada'autu hal yauma fa asma'atni fika ma akrah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah sambil nangis. Ya Rasulullah, tadi aku itu berbicara kepada umiku, aku ajak dia, aku dakwahi dia dengan baik terhadap Islam ini. Namun ternyata pada hari ini dia mengucapkan sesuatu yang gak enak aku dengar, yang itu berkaitan dengan dirimu. Abu Hurairah tidak kemudian memukuli ibunya, tidak mengecam ibunya begitu saja, tidak. Kalau kita, mungkin di antara kita, kalau kita punya sohib yang baik banget, yang sering menraktir kita dan seterusnya, sering bayari kita kalau kesana kemari, itu kita bisa dibilang suka banget dengan sohib semacam ini, teman semacam ini, dan bisa jadi kita menghormatinya. Itu saja, kalau ada orang lain ngomong ke kita, kemudian mencela teman kita yang seperti ini, yang sering menolong kita, sering membiayai kita, apa yang kita rasakan? Gak suka, panas itu di dada. Bahkan bisa jadi meluapkan amarah kepada orang yang mencela itu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mendengar umminya mengatakan sesuatu yang itu menyangkut sisi Rasulullah SAW, dan itu sesuatu yang gak baik, gak enak didengar oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah tidak kemudian memukuli ibunya, tapi dia menangis, tetapi dia menghadap kepada Rasulullah SAW mencari solusi bagaimana. Maka Rasulullah SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah agar dia berikan hidayah. Maka setelah itu Abu Hurairah pulang dan mendapati ibunya terdengar suara gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi, jamaah. Ketika keluar setelah mandi, ibunya pengen bersyahadat. Allahu Akbar, pengen bersyahadat. Maka diantarlah sama Abu Hurairah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh bagaimana Abu Hurairah menyikapi ibunya. Jelas terjadi konflik itu. Bagaimana tidak? Anaknya sudah masuk Islam, ibunya bersikeras tetap pada agama yang dahulu, tidak mau masuk Islam. Apalagi satu rumah misalnya, maka jelas akan terjadi konflik. Maka tetap anak harus berkomunikasi dengan baik, memaparkan dengan baik, tidak perlu bentak-bentak, tidak perlu mencemooh. Baik, kemudian yang terakhir, walaupun mungkin ada terjadi konflik misalnya, ada terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik, maka sebagai anak, sebagai posisinya sebagai anak, perlu kadang di sekian waktu perlu mengkoreksi diri. Bisa jadi. Ya, ini selain jelas yang yang bertentangan dengan saya. Artinya bisa jadi ada sesuatu sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi dia itu memandangnya salah, si anak itu. Ketika ibunya mengatakan A, B, C semacam ini, dan itu mungkin bukan isinya tidak bertentangan dengan syariat, tetapi anak memiliki pandangan yang berbeda. Kok semacam itu pandangannya? Bukankah yang lebih baik semacam ini? Maka tidak usah ragu untuk mengkoreksi. Bisa jadi pandangan kitalah yang meleset. Kenapa? Karena kita masih muda. Karena kita darahnya masih darah muda. Sedangkan ayah dan ibu kita sudah banyak makan apa? Garam. Sudah mengarungi kehidupan dunia lebih lama dibandingkan kita. Bisa jadi keputusan kita itu meleset. Makanya banyak-banyak mohon maaf kepada orang tua.
Banyak-banyak mohon maaf kepada orang tua, bisa jadi dialah yang salah. Anaknya salah. Tidak bisa mengukur suatu perkara dengan tepat. Bisa jadi dirinya yang salah. Maka banyak-banyak mintalah maaf kepada orang tua. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Syafiq Dasalamah hafizahullah ta'ala. Semoga yang sedikit penyempurnaan yang 1/5 saja Ustadz ya. Ini